Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan mendoakan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan beri kami kembali kesempatan untuk dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman-Mu, untuk kami bersama-sama saling menopang dalam doa. Itu sebabnya berkati kami semua saat ini. Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati dan mengurapi hati dan pikiran kami. Berkati kami semua ya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Bangkitkan iman anak-anak-Mu melalui kebenaran firman-Mu, sehingga ketika kami berdoa bersama, ada satu keyakinan bahwa Allah peduli dan Allah sanggup menjawab kami. Terima kasih Bapa, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, sebelum saya akan menopang saudara dalam segala pergumulan dan doa saudara, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan bersama yang akan meneguhkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan saat kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama saudara adalah dari Markus pasal yang kedua, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari teks firman Tuhan ini saudara, tentang mujizat oleh iman. Saya percaya setiap saudara merindukan mujizat Tuhan saat ini. Saya percaya setiap kita menantikan Allah menyatakan mujizatnya bagi kita. Bagaimana supaya kita mengalami mujizat Tuhan? Mari kita renungkan firman Tuhan ini saudara. Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar dari hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Puji Tuhan saudara.
Adapun kisah dari teks firman Tuhan ini adalah tentang seorang lumpuh yang mengalami mujizat Tuhan. Saya percaya setiap kita rindu mengalami mujizat yang dahsyat sama seperti yang dialami oleh orang yang lumpuh ini. Dan kalau kita lihat di ayat yang kelima, saudara, di sana dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka. Apa yang menjadi alasan orang lumpuh itu mengalami kesembuhan? Apa yang menjadi alasan orang lumpuh itu mengalami mujizat? Karena Yesus melihat ada iman. Di mana pada waktu itu ada orang yang menggotong orang lumpuh ini, dan Yesus melihat iman mereka. Ada 4 orang yang menggotong orang lumpuh ini, dan Yesus melihat iman dari keempat orang itu. Dan tentu saja orang lumpuh ini juga memiliki iman yang sama sehingga dia mau digotong. Artinya saudara, mereka datang kepada Yesus dengan iman. Dan akhirnya Yesus melakukan mujizat di tengah mereka. Yesus menyatakan perkara yang dahsyat di tengah mereka. Orang lumpuh ini disembuhkan. Mujizat Allah dinyatakan. Dan saya percaya keempat orang ini pun punya sukacita yang luar biasa karena atas usaha dan perjuangan mereka, atas iman mereka juga, akhirnya orang lumpuh ini disembuhkan. Mereka sudah berbuat baik dan hasil dari perbuatan baik mereka mujizat Allah dikerjakan. Dan saudara, mereka melakukan itu sekali lagi karena iman. Apa bukti iman mereka? Kita lihat ayat yang ketiga. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Saudara, bukti dari iman orang-orang ini adalah mereka bertindak, mereka berbuat. Sekalipun pada waktu itu tentu saja ada harga yang harus mereka bayar. Waktu mereka harus menggotong orang ini, seharusnya bisa mereka melakukan hal yang lain. Tenaga mereka, usaha mereka, perjuangan mereka. Artinya mereka punya tindakan yang sekalipun mereka harus bayar harga, mereka berjuang. Mereka bertindak sebagai bukti bahwa mereka beriman. Sebagai bukti bahwa mereka percaya orang ini, orang lumpuh ini akan sembuh, mereka gotong orang ini. Ada bukti dari iman mereka, yaitu mereka bertindak, mereka berusaha. Saudara, dalam kehidupan kita, supaya kita mengalami mujizat, ada tindakan yang harus kita nyatakan, yang harus kita buktikan. Ya, doa salah satu bukti dari tindakan. Kita bertindak dengan berdoa dan berseru kepada Tuhan. Tetapi selain berdoa, kita juga harus mengerjakan tindakan-tindakan iman. Misalnya, kalau saudara berdoa, lalu saudara berdoa supaya saudara berhasil dalam usaha dan pekerjaan saudara, maka dalam usaha dan pekerjaan saudara itu, saudara harus punya tindakan di sana, tindakan iman di sana. Saudara kerjakan yang terbaik, saudara kerjakan sesuatu sekalipun itu harus bayar harga, tetapi saudara tahu bahwa itu akan dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan mujizatnya. Saudara siap menabur, bayar harga untuk mengalami perkara yang besar. Itu bukti-bukti tindakan iman. Jadi saudara, untuk kita mengalami mujizat Tuhan, sama seperti orang yang lumpuh ini akhirnya disembuhkan oleh Tuhan, datang kepada Tuhan dengan iman, dengan keyakinan, dengan kepercayaan. Kalau saudara percaya, maka Allah akan bertindak dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, dalam bidang apapun. Percaya bahwa Tuhan Allah kita sanggup menolong saudara. Dan sebagai bukti percaya, berdoalah dan bertindaklah. Lalu kemudian yang kedua, rahasia mujizat terjadi di dalam konteks firman Tuhan ini saudara. Itu ada di ayat 3 dan 4 kembali. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Sekali lagi saudara, digotong oleh 4 orang.
Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Yang kedua yang kita lihat di sini, saudara, ada kerjasama, di mana keempat orang ini menggotong orang lumpuh itu. Tetapi pada waktu itu karena orang banyak rame, sehingga mereka tidak dapat membawa orang lumpuh itu melalui pintu, sehingga mereka akhirnya naik ke atas atap. Mereka buka atap, lalu menurunkan orang lumpuh itu dari atap. Ini tentu saja butuh kerjasama yang solid, saudara, kerjasama yang benar-benar sehati. Kenapa? Menggotong orang lumpuh 4 orang itu tidak gampang. Kalau satu saja yang tidak sehati, maka orang lumpuh ini bukannya tertolong, tapi bisa cedera malah. Apalagi ini diturunkan dari atap. Bayangkan, saudara, mereka turunkan dari atap di atas tilam. Yang saya bayangkan mungkin pada waktu itu mereka membuat tali misalnya, lalu mereka menurunkannya ke bawah. Bayangkan kalau mereka tidak sehati. Sekali lagi yang terjadi, orang lumpuh ini bisa jatuh, cedera, dan yang di bawah juga cedera. Tetapi semua bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Karena orang-orang ini sungguh-sungguh bersehati dalam mereka menolong orang lumpuh itu. Kerjasama mereka luar biasa. Kalau kita rindu mujizat Tuhan, saudara, maka ada bukti iman yang harus kita tunjukkan, yaitu kerjasama. Saudara rindu melihat mujizat di tengah keluarga saudara, berimanlah kepada Tuhan dan buktikan iman saudara melalui kerjasama saudara di tengah keluarga. Kerjasama kita di tengah gereja kita, kerjasama kita di tengah lingkungan kita. Bukti iman, kerjasama adalah bukti iman. Dan orang-orang ini mengalami mujizat di depan mata mereka. Orang lumpuh itu disembuhkan karena mereka beriman dan membuktikan iman mereka dengan bekerja sama menolong orang lumpuh ini. Dan yang terakhir yang saya lihat, saudara, iman yang dimaksudkan oleh Yesus itu ada di ayat yang keempat kembali. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Saudara, ketika orang-orang ini mengangkat orang lumpuh itu mau membawanya kepada Yesus, mereka terhalang. Waktu itu karena orang banyak, mereka tidak bisa membawa orang lumpuh itu kepada Yesus. Dan pada waktu itu saya rasa wajar-wajar saja ketika mereka berkata, kami sudah berusaha tetapi tidak bisa. Lalu kemudian mereka pergi, bisa saja. Dan itu pun sudah sangat baik karena mereka sudah berusaha. Tetapi ini mereka tidak menyerah, saudara. Ketika mereka tidak bisa membawa orang lumpuh itu dari pintu, mereka naik ke atap, mereka turunkan dari atap. Mereka belum menyerah sampai mujizat di depan mata mereka terjadi. Mereka belum menyerah sampai berhasil misi mereka. Demikian juga dalam hidup kita, saudara. Kalau saudara rindu mengalami mujizat Tuhan, jangan menyerah. Sekalipun saat ini mungkin keadaannya sangat sulit, sangat mustahil untuk perkara besar bisa terjadi, jangan menyerah. Karena kalau Tuhan sudah bertindak, tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan, saudara, bagaimana orang lumpuh ini mengalami mujizat? Karena ada orang-orang yang beriman kepada Tuhan, yang membuktikan iman mereka melalui tindakan kerjasama dan pantang menyerah. Mari buktikan iman saudara kepada Tuhan, maka saudara akan mengalami perkara besar. Buktikan iman saudara melalui tindakan, dengan bekerja sama dengan orang yang di sekeliling saudara, dan pantang menyerah. Kita bersyukur buat firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Kita bersyukur, saudara, dan sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Mari terapkan firman Tuhan, percaya Tuhan menjawab setiap kita dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, menaikkan segala doa dan pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa. Dengan bersehati kita datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang baik. Pasti akan mendengar dan menjawab doa-doa dan seruan kita di hadapannya.
Mari kita datang kepada Tuhan, saudara. Saat ini, sebelum saya akan berdoa dalam berbagai topik doa saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan topik doa khusus saudara. Mungkin saat ini ada masalah, ada beban, ada persoalan, ada pergumulan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang sanggup menjawab doa-doa dan seruan saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Mari panjatkan doa saudara di hadapan Tuhan. Mari mulai berbicara, mulai bercerita kepada Bapa yang baik, yang mendengar dan sanggup menjawab saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau dengar seruan mereka. Mungkin ada beban, persoalan yang sedang menindih kehidupan mereka, yang mungkin orang lain tidak memahami, yang mungkin orang lain tidak peduli. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau mempedulikan mereka. Engkau mau mengangkat segala beban, persoalan yang menindih kehidupan mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan jamah dan Tuhan lawat mereka Tuhan. Engkau beri jalan keluar bagi mereka dalam segala masalah, beban dan persoalan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu, mendengar dan menjawab anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa saat ini Tuhan. Mungkin ada masalah di tengah keluarga mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan yang menolong, memberikan jalan keluar bagi masalah di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Mungkin ada masalah dalam usaha, pekerjaan, bisnis mereka. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjadi solusi, Tuhan beri jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kiranya campur tangan atas kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara, percayalah bahwa Allah yang dulu menyembuhkan hari ini pun Dia masih bekerja untuk menyembuhkan setiap anak-anaknya yang sakit. Dan kalau dulu Dia sanggup membangkitkan orang mati sekalipun, hari ini pun Dia sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Dia dengan penuh kerinduan. Mari datang kepada Dia dengan penuh permohonan. Mari datang kepada Dia dengan penuh iman. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, saat ini hamba berdoa Bapa, hamba memohon ya Bapa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Engkau adalah dokter kami, Engkau adalah tabib kami yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pertolongan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, sembuhkan apapun yang menjadi penyakit mereka. Saudara, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya mau berdoa bagi penyakit saudara. Saat ini Tuhan, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau lihat, Engkau pandang mereka yang sedang mengangkat tangan dan juga menaruh tangan mereka di bagian tubuhnya yang sakit. Bapa yang baik, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Angkat segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker saat ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mereka yang mengalami sakit kanker, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan mujizat
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit kanker dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada anak-anakmu yang mengalami sakit hipertensi. Engkau normalkan tekanan darahnya dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit hipertensi ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anakmu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan-permohonan dari anak-anakmu yang mengalami sakit asam lambung. Mereka yang mengalami GERD ya Tuhan. Mereka yang mengalami anxiety. Mereka tidak bisa tidur. Mereka mengalami kecemasan. Mereka mengalami ketakutan. Tuhan, tolong anak-anakmu yang mengalami sakit asam lambung. Ulurkan tanganmu, jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasamu, nyatakan mujizatmu bagi anak-anakmu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasamu, sembuhkan dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang mengalami sakit diabetes, Tuhan, jamah dan pulihkan kadar gula dalam darahnya Tuhan. Tuhan, normalkan dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit diabetes. Tuhan, nyatakan mujizat, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan mereka Tuhan. Jika ada anak-anakmu yang mengalami masalah kolesterol ya Tuhan, Tuhan juga campur tangan, normalkan kolesterol dalam tubuhnya, dalam darah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasamu, sembuhkan mereka yang mengalami masalah kolesterol Tuhan. Asam urat, Tuhan sembuhkan mereka yang mengalami asam urat dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mengalami sakit ginjal, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada yang fungsi ginjalnya sudah tidak normal ya Tuhan. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin bahkan ada yang sudah mengalami cuci darah sekian lama. Tuhan jamah dalam nama Yesus, sembuhkan anakmu yang mengalami masalah ginjal dalam nama Yesus. Jika ada mereka yang mengalami masalah sakit jantung, Tuhan juga campur tangan, kerjakan mujizatmu, nyatakan kuasamu, sembuhkan mereka yang mengalami masalah sakit jantung dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Kalau ada yang mengalami masalah liver, Tuhan juga jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami masalah getah bening, Tuhan campur tangan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada masalah tiroid, dalam nama Tuhan Yesus Kristus sembuhkan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, Tuhan kiranya campur tangan. Mungkin ada saat ini mereka yang sedang mengalami sakit penyakit langka. Apapun itu, Tuhan ulurkan tangan dan kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup dan berkuasa untuk menyembuhkan setiap anak-anakmu yang mengalami sakit. Biarlah kesehatan, damai sejahtera, sukacita menjadi bagian anak-anakmu ketika mereka ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Itu sebabnya berkati anak-anakmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba juga mau berdoa bagi anak-anakmu dalam profesi dan pekerjaan mereka. Tuhan kiranya campur tangan. Hamba berdoa bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam mengembangkan usaha dan bisnis mereka, sehingga ketika mereka diberkati dan mereka berhasil, hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anakmu dalam usaha, pekerjaan dan bisnis mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati anak-anakmu
yang berprofesi sebagai PNS ya Tuhan. Tuhan juga campur tangan, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan para petani, Tuhan juga memberkati mereka para petani. Jadikan apa yang mereka tanam berhasil ya Tuhan, sehingga kelak mereka akan menuai dengan sorak-sorai, bersuka cita atas keberhasilan yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Para nelayan, Tuhan juga memberkati para nelayan, sehingga mereka ketika mereka berlayar ke laut untuk menangkap ikan, Tuhan berikan keberhasilan bagi mereka. Angkat ekonomi mereka Tuhan, biarlah ekonomi mereka semakin maju dan berkembang juga dalam nama Tuhan Yesus. Para buruh, para pegawai, Tuhan memberkati semua. Para honorer, Tuhan memberkati mereka semua dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Tuhan kiranya mempromosikan mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai para medis. Tuhan memberkati juga mereka ya Tuhan. Pakai mereka untuk kesehatan, untuk merawat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka untuk masyarakat Indonesia ini dalam nama Yesus. Berkati para dokter, para bidan, para perawat, dan semua yang di bagian medis. Tuhan memberkati mereka memakai anak-anak-Mu semuanya dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pejabat di bangsa ini, bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati semuanya ya Tuhan. Para pemimpin di daerah, gubernur, bupati, camat, kepala desa, Tuhan memberkati semuanya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. TNI Polri, pakai mereka untuk keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Berkati mereka Tuhan. Berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan tolong mereka biar sukacita, damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam situasi pengangguran, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Engkau yang membuka pintu bagi mereka, bukakan jalan bagi mereka untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka penuhi kebutuhannya. Tolong mereka Bapa dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Apapun itu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Tuhan tolong dan Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu buat studi mereka, anak-anak-Mu yang masih sekolah, baik di bangku sekolah, bangku perkuliahan. Tuhan memberkati semuanya, jadikan mereka berhasil dalam studi mereka ya Tuhan. Dan Tuhan kiranya memberkati dan menjamin masa depan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami percaya Engkau Allah yang mendengar, dan Engkau Allah yang berkuasa menjawab doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru dan berdoa, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara juga sudah dikuatkan setelah saudara didoakan. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe berwarna merah, berarti saudara belum berlangganan. Silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Mari kerjakan yang terbaik, dan Tuhan kiranya memberkati saudara dengan berkat yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.